Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria bernama Rahul. Ia terlihat sedang memegang sekop dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Dan inilah kisah film Chennai Express dimulai. Lalu dikisahkan bahwa Rahul kecil sudah ditinggalkan kedua orang tuanya sejak umur 8 tahun. Ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang sangat menyayanginya. Kakeknya menyuruh Rahul untuk meneruskan toko manisan di Mumbai. Karena terlalu sayangnya, kakeknya bahkan sering ikut Rahul kemanapun ia pergi, termasuk saat Rahul sedang berpacaran. Akibatnya, Rahul tumbuh menjadi pria jomblo yang sulit untuk mendapatkan pasangan. Kakeknya juga dikenal sebagai fans yang sangat fanatik pada tim kriket India bernama Sachin. Di tahun 2013, kakeknya akan merayakan ulang tahun yang ke-100. Rahul bersama keluarga dan teman-temannya yang bernama Bobby dan Salim menyiapkan pesta spesial untuk kakeknya Rahul. Saat perayaan berlangsung, teman Rahul mengajaknya liburan ke Goa selama 1 minggu. Tapi Rahul ragu kakeknya akan mengizinkannya. Tiba-tiba kakeknya memanggil Rahul dan memberikan hadiah tongkat kriket bertanda tangan tim favoritnya. Saat pertandingan dimulai, mereka semua menonton dengan tegang termasuk kakeknya yang sangat fanatik itu. Namun saat tim Sachin gagal dan kalah dalam pertandingan, tiba-tiba neneknya berteriak. Awalnya Rahul mengira neneknya kecewa karena Sachin yang kalah, tapi ternyata neneknya berteriak karena kakeknya meninggal mendadak. Keesokan paginya Rahul yang terlihat bersedih dan kehilangan, tapi juga menyadari itu adalah takdir karena usia kakeknya yang memang sudah lanjut. Di balik kesedihannya itu, diam-diam Rahul merasa senang karena bisa pergi liburan ke Goa bersama teman-temannya. Ia pun meminta izin kepada neneknya untuk pergi ke Goa sesuai keinginannya. Dan neneknya pun mengizinkan asal ia menunaikan wasiat kakeknya dulu untuk menebar abu jenazahnya di Sungai Rameswaram. Sedangkan neneknya akan menebarkan abunya di Sungai Gangga. Rahul lalu berbicara dengan teman-temannya tentang wasiat kakeknya itu. Lalu mereka melihat peta lewat Google Map. Terlihat bahwa Goa dan Sungai Rameswaram arahnya berlawanan. Lalu Bobby menyeletuk bahwa Sungai Goa juga mengalir ke arah yang sama. Jadi jika Rahul menabur abunya di Goa, sama saja itu akan mengalirkannya ke Rameswaram. Tapi rencananya berubah ketika neneknya ingin ikut mengantar Rahul sampai naik kereta yang akan menuju ke Rameswaram. Dan ini membuat Rahul tidak bisa langsung pergi ke Goa bersama teman-temannya. Rahul berencana akan turun di stasiun Kalia dan melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Ketika tiba di stasiun, neneknya heran kenapa Rahul menggunakan kereta Chennai Express yang arahnya tidak menuju ke Rameswaram. Neneknya kemudian memberikan pesan yang mendalam. Ia sendiri yang akan menebar abunya di Sungai Gangga karena ia tidak percaya dengan siapapun selain Rahul. Dan ia berharap Rahul akan menjalankan amanat kakeknya dengan baik. Tapi nyatanya Rahul malah berbohong. Ketika Rahul turun di stasiun Kalia, tempat teman-temannya menunggu. Ia tidak sengaja meninggalkan abu kakeknya di kereta. Rahul pun buru-buru kembali mengejar kereta itu untuk mengambil kembali abu kakeknya. Ketika di dalam kereta, ia melihat wanita cantik yang sedang berlari mengejar kereta itu. Rahul pun membantunya naik. Wanita itu bernama Minama. Kemudian Rahul berencana untuk turun, namun ia melihat pria lain yang ingin naik. Rahul pun membantunya lagi, hingga 4 pria yang ia bantu untuk naik ke atas kereta. Tapi saat giliran Rahul akan turun, ia terkejut karena kereta sudah jauh dari area stasiun. Dengan terpaksa, Rahul harus ikut dan berada di dalam kereta tersebut. Ternyata keempat pria itu adalah sepupu Minama. Mereka mengejar Minama karena dianggap kabur dari rumahnya. Mereka berasal dari India Selatan yang berbicara menggunakan bahasa Tamil. Saat duduk, Rahul ditelepon teman-temannya yang menyatakan untuk turun di stasiun berikutnya. Lalu Rahul menyebutkan kalau dia bertemu pujaan hati yang tidak bisa berbahasa Hindi. Ia juga mengatakan kalau ia sangat cantik, rambutnya indah dan bibirnya yang indah merekah. Rahul lalu bernyanyi lagu cinta menggunakan bahasa Hindi. Dan ia terkejut saat tahu Minama bisa bernyanyi menggunakan bahasa Hindi dan mengatakan bahwa 4 pria itu akan menculiknya. Lalu mereka berbicara menggunakan lagu agar tidak diketahui mereka. Di toilet, Minama meminjam HP Rahul yang katanya sangat mahal. Tapi sayangnya mereka dipergoki oleh bandit itu.
dan HP-nya Rahul dilempar keluar. Dan Rahul pun tak bisa berbuat banyak. Kondektur yang datang juga tak bisa membantunya, malah dilempar ke tepi sungai. Rahul akhirnya ikut bersama mereka ke desa tempat Minama berasal, yaitu Desa Komban. Minama menjelaskan bahwa ia anak bos mafia di Desa Komban dan penguasa di sana. Dan 4 pria itu adalah sepupunya yang akan membawanya untuk dinikahkan dengan Tangga Bali, anak teman ayahnya. Tujuannya agar sang ayah bisa menguasai desa mereka. Di malam harinya Rahul berusaha untuk kabur, tapi gagal. Esoknya, saat sampai di salah satu stasiun, ia melihat kantor polisi dan berusaha melaporkannya. Namun polisi itu malah seperti menutupi sesuatu. Dan ternyata wilayah itu masih dikuasai oleh ayahnya Minama. Rahul yang menyadari hal itu pun pasrah dan mengikuti rencana Minama. Lalu Rahul meminta Minama untuk membantunya kabur dari sana. Minama meminta Rahul untuk mengangguk saja saat bertemu ayahnya jika ia ingin bebas. Ketika sampai di pemberhentian Desa Komban, terlihat ratusan manusia yang ternyata itu adalah anak buahnya ayah Minama yang bernama Durgeswara. Ayah Minama yang marah menanyakan kepada Minama kenapa ia selalu kabur. Minama bilang dia mencintai Rahul dan ingin menikahinya. Rahul yang bingung ikut saja mengangguk seperti yang diminta Minama tadi, yang berarti ia mengiyakan apa yang dikatakan Minama. Dan di perjalanan Minama lalu menjelaskan kalau ia berbohong kepada ayahnya jika ia mencintai Rahul dan ingin menikahinya agar bisa terlepas dari perjodohan. Ketika berada di rumah Minama, Rahul berencana untuk kabur dengan cara menulis pesan di sebuah kertas yang ditujukan untuk Minama. Tapi kertasnya malah dibaca oleh orang lain secara bergiliran. Dan saat di gudang, ternyata bukan hanya Rahul yang datang ke sana. Keesokan harinya Rahul melihat inspektur polisi dari Punjabi yang mengerti bahasanya. Tapi belum sempat Rahul meminta tolong, polisi itu tampak ketakutan karena melihat sosok Tangga Bali yang datang. Tangga Bali lalu menemui Durgeswara dan meminta kesepakatan sebelumnya di mana ia akan menikahi Minama. Rahul yang tak paham dibantu Pak Polisi untuk menerjemahkannya. Ketika diajak duel malam ini, siapa yang menang dialah yang mendapatkan Mina. Rahul yang tak mengerti hanya menganggukkan kepalanya saja. Dengan begitu berarti ia menyetujuinya. Baru setelah dijelaskan Pak Inspektur, ia baru mengerti dan merasa ketakutan. Rahul berbicara kepada Minama lebih baik bunuh diri saja daripada harus berduel dengan Tangga Bali. Pada malam harinya, Rahul dan Minama merencanakan untuk kabur lagi. Namun Rahul malah ikutan menari bersama wanita cantik dan warga di sana. Dan ia malah menegak sebotol minuman sampai mabuk. Di sisi lain, Minama sudah menyiapkan sebuah motor trail dan tas berisi abu kakeknya Rahul untuk pelarian mereka. Namun Rahul yang sudah terlanjur mabuk berat malah berbicara ngawur kepada para pengawal di sana. Termasuk Durgeswara dan Tangga Bali. You are so tall. I am so small. Saat kesadaran Rahul mulai pulih, ia menaiki motor trail itu dan menunjukkan atraksi di sana. Namun tanpa diduga, ia malah tancap gas dan kabur tanpa membawa Minama. Di pelariannya Rahul malah terjatuh dan ditemukan oleh Pak Inspektur. Lalu inspektur itu membawa Rahul ke sebuah ruangan gelap dan mengatakan agar Rahul bangun pagi-pagi dan melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta. Namun apesnya ketika Rahul terbangun, ternyata ia sudah berada di dalam kapal yang sedang berlayar di lautan lepas. Dan ternyata kapal itu adalah kapal yang menuju Sri Lanka untuk menyelundupkan solar. Lalu polisi Sri Lanka pun datang menghadang kapal dan menangkap mereka. Dan di sini Rahul terlihat senang, namun polisi Sri Lanka curiga dan menangkap Rahul juga.
karena menganggap ia satu komplotan. Di sisi lain, Minama yang sedang bersedih karena akan dinikahkan dengan Tangabali. Kembali ke Rahul yang berusaha menjelaskan bahwa ia berasal dari Mumbai dan akan menabur abu kakeknya di Rameswaram. Lucunya para polisi malah mengira abu kakeknya itu adalah bahan peledak yang berbahaya. Lalu Rahul mengatakan kalau ia dari Komban. Saat tahu Rahul dari Komban, para polisi itu membawanya pergi. Dan ternyata Rahul malah dibawa kembali ke desa Komban. Saat Rahul terbangun, ia melihat inspektur dan mengira ia sudah di Mumbai. Namun ternyata Rahul sudah kembali ke rumah Mina. Untuk mengelabui polisi Sri Lanka, Durgeswara mengatakan kalau Rahul adalah keluarga mereka. Dan setelah polisi pergi, Rahul pun pasrah kalau ia akan dijadikan bulan-bulanan para bandit di sana. Rahul yang putus asa berusaha melawan menggunakan sebuah parang yang ada di sana dan menjadikan Minama sebagai sandera. Sontak membuat semua orang di sana kaget dan Rahul lalu kabur membawa Minama menggunakan mobil. Dan terjadilah kejar-kejaran di sana. Namun apes, mobil yang mereka pakai malah mogok di tepi danau. Saat mobil meluncur menuju danau, untungnya Rahul berhasil menyelamatkan abu kakeknya itu. Namun tidak dengan mobil kesayangan ayahnya Mina yang meluncur dan masuk ke danau. Mereka akhirnya bertengkar dan berpisah menuju jalan masing-masing. Di sisi lain terlihat Tangabali yang curumut dan semakin marah. Sementara Rahul yang bingung karena tak tahu jalan yang benar dan bertanya kepada seorang pria bertubuh kerdil. Bahkan truk yang lewat pun tidak mau menolongnya karena Rahul masih berada di daerah kekuasaan ayahnya Minama. Rahul yang kesal lalu berteriak mencari Minama. Sampai akhirnya mereka pun bertemu kembali. Dan Mina pun mengajak Rahul ke arah tujuan yang benar. Hingga sampailah mereka di desa yang indah di pinggir danau. Di sana, Minama lalu menemui warga desa. Dan kali ini Rahul yang tidak mengerti ketika ditanya tidak mau menganggukkan kepalanya seperti dulu. Lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Warga desa yang melihat itu lalu beramai-ramai mengangkat Rahul. Di dalam rumah, Mina menjelaskan bahwa ia telah berbohong kepada warga desa yang mengatakan kalau mereka telah kawin lari. Dan gelengan kepala Rahul menandakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Mina yang sangat ia cintai. Dan mengatakan kalau Rahul adalah seorang penjual manisan yang diusir oleh ayahnya. Rahul pun terkejut bagaimana Mina bisa tahu kalau ia seorang penjual manisan. Mina pun tertawa keras karena ucapan asal-asalnya itu ternyata benar. Menjelang waktu tidur, Mina menyiapkan tempat tidur di lantai untuk Rahul. Namun Rahul menolaknya karena dia menganggap kalau mereka sudah seperti suami istri. Namun ketika Rahul akan terlelap tidur, Mina pura-pura mengigau dan menendang Rahul. Keesokan paginya, sesuai adat di sana, Rahul diminta menggendong Mina untuk memperkuat pernikahan mereka dengan cara menaiki anak tangga yang panjang dan menanjak. Sesampainya di atas, terlihat Mina yang terharu dengan perjuangan Rahul. Dan pada saat pendeta meminta Rahul untuk mengusapkan tanda merah di kening Mina karena tidak mengerti, ia pun menurutinya. Namun berbeda dengan Mina yang terlihat baper dan menangis. Keesokan harinya Rahul memilih untuk pergi. Namun di perjalanan ia merasa tak tega dan kembali. Melihat Rahul yang kembali, Minama terlihat senang namun juga kaget karena di belakang Rahul ada Tangabali dan anak buahnya. Lalu Rahul dan Mina akan dibawa paksa oleh mereka. Rahul yang melihat perang di sana mencoba untuk melakukan tindakan seperti dahulu. Ulala, ye thi teri strategy. ले लूंगा मैं समझे में चमक चलो Tangabali Hindi में गाना Lalu muncul seorang anak kecil yang berani menantang Tangabali untuk menolong Rahul. Akhirnya semua warga datang dan menghadang Tangabali agar Rahul bisa pergi. Sebelum pergi, Mina kembali untuk mengambil abu kakeknya Rahul. Setibanya
Sesampainya di stasiun, Rahul memberikan tiket ke Mumbai untuk Minama dan ia sendiri akan ke Rameswaram. Namun Minama menolak dan memilih ikut Rahul ke Rameswaram. Di sungai Rameswaram, Rahul menaburkan abu kakeknya dengan penuh haru. Malamnya Rahul ingin menyatakan cintanya kepada Minama, namun ia tak kuasa mengucapkannya. Minama mengatakan ia berencana akan pergi ke Pune dan menemui teman kecilnya. Saat pagi terbangun, Minama terkejut karena ternyata ia sudah berada di rumahnya. Rahul bicara pada ayahnya Minama untuk menghargai perasaan putrinya dan jangan meremehkan kekuatan orang biasa. Dan ia juga menantang Tengah-Bali karena ia mencintai Minama. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Terlihat Rahul yang sedang memegang sekop seperti pada awal cerita film tadi. Akhirnya Rahul harus berhadapan langsung dengan Tengah-Bali. Dan akhirnya Rahul berhasil mengalahkannya dan Tengah-Bali mengakui akan kekuatan dari Rahul. Sesuai perjanjian, Rahul pun memenangkan Minama. Durgeswara pun menyetujui dan akan menikahkan mereka. और आज ये राहुल मिनम्मा को जरूर बोलेगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini mengajarkan bahwa cinta, keberanian, dan ketulusan hati bisa mengalahkan perbedaan budaya dan rintangan hidup. Selain itu, Chennai Express juga menunjukkan pentingnya menghormati orang tua, menjaga janji, dan berani memperjuangkan apa yang benar meskipun terlihat sulit dan menakutkan. Baiklah sob, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya sebagai dukungan untuk channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya.